Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati keluarga besar daripada Syekh Utsman Al-Ishaqi radhiyallahu taala anhu, juga yang sama-sama kita hormati keluarga besar daripada Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu taala anhu, dan juga teman-teman majelis Al-Khidmah, dan juga para a'immah al-khususiyah, tidak lupa juga para habaib, para asatid, para kiai yang hadir pada malam hari ini, dan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, termasuk salah satu cintanya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya adalah kita selalu digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa duduk di jalan daripada guru-guru kita, untuk kita bisa istiqamah di majelis yang dibangun, dibina oleh guru-guru kita. Lebih-lebih lagi yang kita cintai ini, majelis yang kita hadiri pada malam hari ini, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, orang-orang salihin itu akan menaruh keberkahan mereka ada di beberapa tempat. Seorang guru akan menaruh keberkahannya ada di beberapa tempat. Yang pertama, dalam keturunannya. Jelas keturunan daripada orang soleh, insya Allah kecipratan kesolehannya. Pecintanya orang soleh, insya Allah kecipratan kesolehannya. Lebih-lebih lagi keturunannya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam surat Kahfi perjalanan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam, yang singkat ceritanya bahwasannya Nabi Khidir alaihissalam memperbaiki satu rumah yang diperuntukkan rumah tersebut untuk anak yatim. Bertanya Nabi Musa alaihissalam, kenapa engkau perbaiki sedangkan kita ini membutuhkan mal, harta untuk perjalanan kita, sedangkan kau memperbaiki ini gratis, apa tujuannya? Maka kata Nabi Allah Khidir alaihissalam, hai Musa, di rumah tersebut milik daripada anak yatim, yang mana di dalam rumah tersebut ada harta untuk anak yatim tersebut. Ulama ahli tafsir, Ibnu Abbas yang mana beliau terkenal sebagai ahli tafsir, beliau mengatakan bahwasannya ini anak yatim adalah keturunan ketujuh dari orang soleh. Keturunan ketujuh dari orang soleh. Dari cerita ini kita bisa fahami, ikhwan, bahwasannya orang-orang salihin
termasuk guru-guru kita, pastinya dan jelasnya akan menaruh keberkahan mereka. Tempat yang pertama yang mereka taruh adalah keturunannya. Makanya sampai saya pernah duduk dengan salah satu orang ulama Hadramut yang bernama Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi, cucu atau cicit daripada Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang ngarang Maulid Simtud Duror, atau yang bisa kita kenal hallnya suka diadakan di mana? Di Solo. Saya duduk dengan beliau. Beliau mengatakan orang yang tidak memandang anak guru sebagai guru, dia nggak akan dapat keberkahan guru. Orang yang memandang anak guru, ya, bahwasannya tidak ada keistimewaan sedikit pun, atau dia memandang sebagai anak biasa saja, berarti dia tidak menghormati gurunya. Kenapa? Jelas disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah orang-orang salihin, ya, daripada guru-guru kita akan menaruh sir barakah, ya, ada kepada di dalam anak-anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang soleh akan menaruh keberkahannya, sirnya, ya, ada di dalam santri-santri yang dekat. Santri-santri yang dekat. Itu sudah pasti. Bahkan ada sebagian santri niku, Pak, megang meneruskan daripada kualian guru nih. Tapi itu jelas duduklah santri sembarangan nggih. Niku santri yang khusus. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka orang-orang soleh akan menaruh keberkahannya ada di dalam majelisnya. Makanya dikatakan Imam Haddad itu yang ngarang Ratibul Haddad, ya, itu sama para ulama mengatakan Imam Haddad itu keberkahannya itu ada di dalam keturunannya, ada di dalam karangannya. Makanya banyak pondok-pondok pesantren yang baca kitab daripada Imam Haddad, seperti kitab Naso'ih, Risalatul Mu'awana atau Ratibul Haddad yang sering kita baca, ada di dalam santrinya. Ada sebagian ulama seperti Imam Ghazali, Allah Ta'ala taruh keberkahan daripada Imam Ghazali ada di dalam karangan kitabnya saja. Makanya kitabnya Imam Ghazali sampai sekarang, beliau hidup di tahun berapa, ya, wafat, dan sampai sekarang ini kitabnya kita baca. Kalau kitab Ihya Ulumuddin yang baca para kiai, para ulama usholihin, ya. Kalau kitab Bidayatul Hidayah sering kita, guru-guru kita membacakan di musalla-musalla, di majelis-majelis, kitab Bidayatul Hidayah. Ada yang Allah Ta'ala berikan keberkahannya di dalam keturunannya saja. Paham ya? Ada lagi yang Allah Ta'ala berikan keberkahannya di dalam majelisnya, di dalam keturunannya, di dalam santrinya. Nah, makanya termasuk tanda-tanda santri sing teman-teman santri iku lam yatakhallaf an majalisi syekhi. Teman-teman santri niku, Pak, dia nggak akan terlambat dari majelis gurunya. Iku wong nek teman-teman mahabbah niku orang kalau benar-benar cinta. Bahkan kalau kita membaca sejarah daripada mereka orang-orang salihin, ketika mereka bersimpuh di hadapan guru-guru mereka, malu kita ini mengatakan diri kita ini sebagai santri. Malu kita akan mengatakan diri kita sebagai santri. Bagaimana ada seorang santri yang tidak pernah lepas pandangannya dari gurunya sama sekali.
fin nom wa fil yaqadhah. Mau dia tidur, mau dia nggak tidur, mau dia terjaga, mau dia tidur, pandangannya nggak lepas dari syekhnya. Wujudus syekh, ada itu guru atau nggak ada, di depannya atau dimanapun dia berada, pandangannya nggak lepas dari syekh. Kenapa? Cuman satu-satunya jalan yang menyampaikan kita kepada Rasulullah, kecuali tidak ada lain kecuali apa? Jalan daripada apa? Syekh. Orang yang merasa dirinya nyampe wusul ilallah, nyampe kepada Allah Ta'ala nih Pak, tanpa lewat pintu Rasulullah nggak mungkin. Orang merasa nyampe, saya nyampe kepada Nabi Muhammad, saya sudah dekat, saya. Bahkan kalau sering kita dengarkan dalam ceramah, ada sebagian ulama mengatakan yang nggak punya guru, gurunya apa? Sholawat, nggih. Nek kepingin nyampe, itu maksudnya bagaimana? Kalau kamu belum nemu guru, duduk banyak sholawat, maka dari sholawat itu kamu akan digiring oleh Allah Ta'ala untuk bertemu dengan gurumu yang nyampaikan kamu kepada Rasulullah. Tetap lewat syekh. Tetap lewat apa? Lewat syekh. Makanya insya Allah duduknya kita di majelis ini, majelis guru kita Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi, ya, insya Allah kita dapat barokahnya beliau. Karena Imam Subuki ketika gurunya itu saking takdime karo gurune niku Pak, Imam Subuki itu dengar wafat daripada Imam Nawawi. Imam Nawawi ini yang kita kenal ya, seorang ulama besar, termasuk penerus daripada Imam Syafi'i, keilmuannya dan segala macamnya, bahkan kutubnya, kitabnya sering kita baca di pondok-pondok, semuanya kenal. Bahkan termasuk kitab Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar, itu semua itu ya. Itu Imam Subuki kita dengar gurunya itu Imam Nawawi wafat. Karena perjalanan jauh, ya kan, beda tempat dan segala macam, beliau nggak bisa datang. Suatu hari beliau datang untuk kepingin ngerti kita ngode guru, diinjak-injak. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana sosok seorang Imam Subuki, dia lepas pakaiannya ketika ditanya kenapa? Biar ini wajahnya, kulitnya menempel di tempat yang mana di situ pernah dipijak oleh Imam Nawawi radhiyallahu taala anhum wa radha. Makanya nggak ada ceritanya orang nyampe di magam yang tinggi, kedudukan yang tinggi tanpa mempunyai husnul adab, adab sopan santun sing apik. Iku kono ceritane Pak. Percaya sudah. Nek sampean gak percaya karo omonganku, sampean cari kitabnya, cari kitab semua sejarah yang menerangkan tentang sejarahnya orang soleh. Bahkan ya, para sahabat itu diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana bersopan santun terhadap Nabi Muhammad SAW, dan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Salah satunya, la tarfa'u aswatukum fawqa sautin nabi wa la tajharu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malakum wa antum la tashkurun. Jangan kamu angkat suara kamu melebihi daripada suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kamu keraskan ketika kamu manggil namanya seperti kamu mengeraskan kamu memanggil nama teman kamu, kerabat kamu. Makanya nggak ada yang memanggil nama Nabi Muhammad Muhammad tok iku. Semua sahabat manggil Nabi Muhammad ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Bahkan di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut nama Nabi Muhammad dengan apa? Ya Nabi Allah. Ya, wahai Nabi, disebut nabinya, disebut rasulnya. Kalaupun disebut nama Nabi Muhammad, pasti setelahnya Muhammadun Rasulullah. Bagaimana
Allah Ta'ala agungkan Nabi Muhammad SAW. Dari sini para ulama memahami bahwasannya silsilah barokah niku terletak di dalam adab. Silsilah barokah nggih, rantene barokah teko Kanjeng Nabi mudhun nang sahabat, teko sahabat mudhun nang tabi'in, para tabi'in terus turun kepada para tabi'in, wa man tabi'ahum, sampai guru-guru kita semuanya mereka dapatkan keberkahan sir semuanya biwasitati husnul adab, dengan perantara adab sing apik. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita apa? Husnul adab, ya. Dan wajib kita syukuri, alhamdulillah kita ini sik digiring karo Allah Ta'ala nang majelis-majelis yang seperti ini. Kita baca manakib, kita baca sholawat, ya, apalagi di malam Jumat, betulan di bulan Maulid, ya, kita mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Cinta kita kepada Nabi Muhammad tidak akan benar-benar cinta kalau belum benar cinta kita kepada guru. Nek wis tepak cintai nang guru baru iso tepak cintane nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam Jumat, malam yang penuh barokah, doa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di majelis taklim ini, ya, dari mulai dibacakan di pembukaan Fatihah pertama sampai selesai nantinya, doa terus mengalir, rahmat terus turun, barokah terus turun, dan semua kita mendapatkan itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah saya nggak akan panjang-panjang, cukup yang sedikit ini nggih, karena iki kan wis bengi ya. Jam piro saiki? Jam 9. Jam berapa? 10:30. Wah, 10:30 kurang sih. Tapi insya Allah cukup nggih. Ya, cukup. Insya Allah kita dapat barokah. Ya, sing penting niku barokah. Suwe nek gak barokah percuma. Sing penting niku titik tapi apa? Barokah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita dapat keberkahan daripada guru-guru kita, wabil khusus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu taala anhu. Kita dapat keberkahan beliau, kita dapat nazarah pandangan daripada beliau, kita dapat share daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.